Oke Bolo, ini ada yang menanggapi video kita yang sebelumnya yang tentang budidaya maggot 2 tahun rugi 600 juta, Bang Setio dan Bang John. Mereka ini komen seperti ini, kemungkinan belum menyimak videonya sampai di akhir. Tapi oke, kita jelaskan kembali ya. Beberapa bulan yang lalu ada tamu dari Cianjur yang berniat untuk belajar peternakan maggot terintegrasi di tempat kita. Nah, kami berpikir mereka belum mulai untuk budidaya maggot, tapi ternyata sudah budidaya maggot sejak 2022 dan datang ke kita itu sudah 26 bulan jalan. Karena konsep di awal tidak jelas, hanya ada target 100 kilo panen maggot setiap hari, berpikir mengolah sampah karena sampahnya gratis, mereka akan profit tinggi. Dengan pembangunan sarpas yang investasinya cukup lumayan karena menggunakan baja ringan full dan luasan lahannya juga cukup luas, dengan kandang lalat ukuran 4x6, dan ruangan untuk pembesaran maggotnya, ruang bioponnya itu 20x20 full baja ringan. Dengan target panen 100 kilo per hari, beliau merekrut karyawan 6 orang, 2 karyawan lulusan dari IPB untuk melakukan riset, dan yang 4 orang itu untuk tenaga yang ngurus maggotnya. Nah, job desk-nya masing-masing ada hanya yang ngurusi telur, menetaskan telur, ada juga yang ngurusi limbah, mengambil limbah di pasar, di resto, sekalian dicacah, nanti dikembalikan atau untuk pakan maggot. Nah, dari ke-6 orang itu dibayar 25 juta per bulan. Masing-masing 4 juta, satu kepala farmnya itu 5 juta. Nah, berjalan 22 bulan itu kalau ditotal sudah 650 juta. Hasilnya apa? Hasilnya nol. Karena setiap hari hanya panen maggot 30 kilo. Dan jika dijual harganya cuma 150.000, tapi tidak dijual, dibuat tepung, dan sampai saat ini itu masih ditumpuk di gudang. Di perjalanan beliau mencari konsultan agar merubah kondisi dan sudah membayar 72 juta selama 6 bulan tanpa konsultan itu visit ke farmnya, hanya by online, tapi tidak merubah kondisi apapun. Nah, akhirnya beliau datang ke Wonosobo untuk sharing. Setelah saya dengar penjelasannya atau ceritanya, akhirnya kita pahamkan ya bahwa ternak maggot ini tidak harus mencari sampah di pasar. Karena sampah di pasar memang gratis, tapi kos yang timbul itu tinggi, termasuk kos karyawan yang paling banyak ya, karena butuh tenaga, butuh waktu, dan lain sebagainya. Nah, menjawab pertanyaan dari Bang John, dari mana hitung-hitungan ruginya? Hitung-hitungan ruginya itu ya, tadi beliau keluar kos atau keluar uang sebulan 25 juta tanpa ada hasil sedikit pun. Di total selama 26 bulan itu 600 juta. Jadi akhirnya seperti yayasan sosial ya. Jadi keluar uang 25 juta tapi tanpa hasil atau nol hasil. Ya, saya menyarankan agar pemangkasan tenaga kerja ya, dari 6 orang kita pangkas 4 orang, sisa 2 orang. Kos yang biasanya untuk gaji mereka 4 juta kali 4 orang berarti sudah 16 juta, bisa dibelikan limbah berupa bungkil sawit. Bungkil sawit 1 kilo kurang lebih 2.000, kalau 16 juta bisa dapat 8 ton. Nah, FCR bungkil sawit untuk maggot itu bisa 1:1. 1 kilo bungkil sawit mendapatkan 1 kilo maggot. Dan sistemnya mudah sekali, bisa 1 kali pakan sampai panen. Jadi dengan menggunakan 2 tenaga kerja saja cukup. Untuk target panen 1 kintal sehari itu sangat enteng dengan menggunakan bungkil sawit dan 2 tenaga kerja. Nah, akhirnya beliau paham di situ. Sepulang dari sini beliau langsung memangkas tenaga kerjanya dan sekarang sudah berjalan. Jadi gitu Bolo. Ternak maggot tidak semudah yang dibayangkan dan tidak semudah atau tidak seindah yang disampaikan di video-video. Butuh ilmu, butuh perhitungan, dan yang paling penting ketersediaan pakan yang kontinu ya. Untuk skala besar itu harus berhitung pakannya apa, dapatnya dari mana, dan bisa kontinu tidak. Jadi tidak harus gratis, boleh beli, yang penting HPP-nya masih masuk. Gimana menurut kalian bolo-bolo semua?